Saudara-saudaraku, selamat berjumpa pada hari ini, dan kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Injil Matius pasal 11 mulai ayat 20 sampai ayat 24. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena Engkau terus-menerus memberi kepada kami kesempatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang lebih baik hari demi hari. Biarlah Bapa, perenungan firman-Mu ini menolong kami untuk selalu melihat dan merasakan kasih Tuhan dan semakin menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, Matius pasal 11 maksud saya, ayat 20 sampai ayat 24. Demikian bunyinya. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mukjizat-mukjizatnya. Celakalah engkau, Korazim! Celakalah engkau, Betsaida! Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggungan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang merenungkannya dan yang memeliharanya. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, sebagai orang-orang Kristen, banyak sekali yang suka mendengarkan bahwa Tuhan Yesus itu sumber pemberi pengampunan. Ia adalah pemberi anugerah keselamatan. Kasih-Nya melimpah buat semua orang dan lain-lain dan sebagainya. Saudara-saudaraku, bahagia sekali kita menerima itu semuanya. Namun saudara-saudaraku, patut disadari dan selalu diingat bahwa semua berkat yang sering kita sebut di atas itu tadi adalah buah dari pertobatan. Saudara-saudaraku, bertobat itu adalah sebuah kehendak yang terus-menerus dan melakukannya terus-menerus untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Jadi saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, langkah pertama untuk memperoleh hal-hal di atas tadi yang membuat kita berbahagia tadi, bersyukur tadi, adalah pertobatan. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada orang-orang yang beranggapan bahwa kasih Tuhan seperti di atas itu tidak memiliki konsekuensi apa-apa, lalu membiarkan diri mereka dikuasai oleh banyak hal yang berdosa. Saudara-saudara yang saya kasihi, menurut Alkitab dalam bacaan kita tadi, mereka yang membiarkan diri dikuasai oleh dosa bukanlah orang-orang yang tidak pernah melihat dan merasakan kebaikan, bahkan mukjizat Allah sekalipun. Jadi saudara-saudaraku, mereka ini adalah orang-orang yang sudah pernah melihat dan merasakan kasih dan pertolongan Tuhan, namun memilih untuk berpihak dan melakukan apa yang jahat. Saudara, ini berarti bahwa orang-orang yang tidak mau bertobat itu hatinya dipenuhi oleh
keburukan dan kejahatan, sehingga selalu saja mencari-cari kesalahan dan suka melukai sesamanya. Hati mereka tidak peka pada kasih Allah yang besar dan memilih mengabaikannya, lalu membawa kesengsaraan pada orang lain. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah pada masa ini juga kita banyak melihat orang-orang yang tidak bertobat, yang dikuasai oleh kebencian, mereka yang tidak bisa atau selalu menutup matanya untuk melihat kebaikan dan kerja keras serta pengorbanan yang diberikan oleh saudaranya kepada yang lain. Di pihak lain, ada mereka yang tetap bekerja keras dengan tulus, dengan jujur, tidak menyimpang dan sudah menghasilkan apa yang indah, namun oleh sekitarnya tetap dicemooh, dihina atas kerja keras mereka. Saudara-saudara, dalam hal inilah Tuhan mengecam keras mereka yang tidak mau bertobat itu. Saudara-saudara, tentu kita tidak menghendaki mendapat kecaman demikian dari Tuhan kita. Kita ingin bahwa kita ini adalah murid-murid Tuhan yang dalam kehidupan ini mengalami pertobatan dan pertumbuhan iman dalam Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, marilah kita renungkan apa sih yang memungkinkan menjadikan kita menjadi diri, menjadi orang-orang yang tidak dikuasai oleh keburukan atau kejahatan. Nah, saudara-saudara mengikuti logika ini. Kejahatan itu dilahirkan oleh karakter. Karakter itu dilahirkan oleh kebiasaan. Kebiasaan itu dilahirkan oleh kehendak. Dan kehendak itu dilahirkan oleh kesadaran atau pertobatan. Maka saudara-saudara, hal yang pertama yang kita akan ingat adalah bahwa Tuhan begitu kasihnya kepada kita, begitu besar kasihnya bagi kita. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita membuka hati kita, mensyukuri kebaikan dan anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kita. Marilah kita membuka hati dan pikiran kita untuk dikuasai oleh kasih Allah. Inilah saudara-saudaraku, dasar bahwa kita mau hidup dalam pertobatan. Saudara-saudara, dalam keadaan dirayu oleh iblis, yaitu orang-orang atau melalui orang-orang di sekitar kita atau melalui keinginan kita sendiri, kita akan melatih diri kita untuk berjuang melakukan yang baik dan benar, yang dikuasai oleh kasih, respek kepada sesama, serta di balik semua usaha dan kerja keras kita yakin kita berjalan bersama-sama dan dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kemudian saudara-saudara, mari kita minta kepada Tuhan bahwa hari demi hari Ia kiranya mengubahkan karakter diri kita, supaya kita semakin sesuai dengan kehendak-Nya. Dan marilah kita bersuka cita oleh karena kesempatan itu. Dan yang terakhir saudara-saudara, mari kita minta pertolongan Roh Kudus agar segala perkataan dan perbuatan kita menjadi terang dan garam bagi kehidupan kita. Saudara-saudaraku, jika demikian terus kita berproses, maka saya dan saudara-saudara tidaklah termasuk orang-orang yang dikecam Tuhan, melainkan kita ini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Tuhan menolong Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya. Amin.